Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain. Usulihi wa furuhi wa tasbirihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Udah ketemu semua kan? Ada yang halaman 32, ada yang 33. Ya beda satu ini doang. Ini dua-dua. Hah? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi. Hai hada izzatun nafsi. Izzatun nafsi itu mulia akan awak. Mulia akan awak itu kalau bahasa Indonesianya menghargai dirinya sendiri. Nah, menghargai dirinya sendiri. Jadi tahu dirinya siapa, dia hargai. Gitu ya. Kita lihat apa itu menghargai diri sendiri itu. Dia utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat biha kelawan sifat ya ja'alu dadakan sapa lisan insan nafsahu ing awak dhewe insan dadakan keimanan sendiri pati ing dalam panggonan luhuri derajat wa istirafi lan kamulian. Maksudnya gini, orang tahu dirinya itu tahu menghargai dirinya. Maksudnya kayak gini, misalnya kalian udah dandan rapi, pakai kerudung, pakai rapi lah, tahu-tahu ada dangdutan ya joget-joget, menghargai dirinya nggak itu? Orang begitu kok begitu gitu ya. Jadi tahu dirinya siapa, tahu menempatkan dirinya. Lah kalau pemain sepak bola main bola ya kan, ini ya agak paling gampang itu ya. Jadi orang udah hubungan dan rapi kayak mau pengajian itu udah lewat, wah jogetnya paling seru. Kira-kira gitulah ya. Atau gini, kalian dandan rapi mau sekolah pagi-pagi kan, tahu-tahu temen datang bed, di sana ada adu ayam bed, adu ayam lah malah. Nah itu berarti tidak menghargai diri, nggak tahu dirinya siapa, malah kemana itu ya. Oke, wasababuha utawi sababi izzatun nafsi. Orang kalau menghargai diri, tahu dirinya itu apa sebabnya? Ma'rifatul insani qadra nafsihi, karena dia tahu dirinya siapa. Nah kalau orang nggak tahu, ya seperti tadi, orang harusnya udah dandan rapi pengajian, malah belok ke dangdutan. Orang udah mau sekolah rapi, malah nonton adu ayam. Nah itu nggak menghargai dirinya. Nah kalau dia tahu dirinya siapa, tahu menempatkan dirinya gitu, nah itu nanti kedudukan dia, derajat dia akan baik, akan bagus gitu. Jadi harga dirinya tinggi lah gitu kira-kira ya. Berikutnya wasamrotuha itu efeknya atau endingnya, dampaknya ya betul. Samrotuha iku atajamulu. Nah orang kalau tahu dirinya, bisa menghargai dirinya, dia akan dandan itu bukan berarti cuma bersolek gitu enggak ya, tapi rapi, enggak kelihatan gemuk di depan orang. Ini misalnya bubu ngelombrot, jarang mandi misalnya ya. Lihat kan nggak enak. Anak sekolah bajunya nggak dicuci, nggak disetrika, kumpul mulu. Nah itu nggak menghargai dirinya itu. Orang nggak tahu dirinya pasti dandannya rapi. Kemudian yang berikutnya, efek berikutnya kalau orang tahu menghargai dirinya sendiri adalah wasobru ala makarihid dahri. Dia akan sabar walaupun sepanjang zaman, sepanjang tahun susah terus, nggak masalah. Jadi susah, nggak pernah ngeluh. Orang kalau tahu dirinya, tahu dirinya itu ya tadi, kita ini hamba, di samping kayak tadi kita ini hamba Allah maksudnya,
yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada pertolongan Allah. Jadi sabar, kalau walaupun susah sepanjang tahun, sepanjang zaman, ya sabar aja. Itu kalau orang tadi. Berikutnya watarku itharil ikhtiaji. Dia akan menghindari kelihatan ngenes butuh sumbangan. Ngerti gak ini? Jadi kalau orang punya harga diri, punya tahu menghargai dirinya, dia tidak akan memperlihatkan muka nenesnya di depan orang. Jadi kayak gitu. Dari kemarin kasih ongkos tahu. Karena kayak itu, pengen banget dikasih orang kalau tahu menghargai dirinya nggak akan gitu. Jadi walaupun nggak punya uang dia akan diem. Jadi berusaha menutupi, beta jangan ngobrol lah, ntar nggak kedengeran omnya ngomong. Jadi dia akan menghindari untuk tampak menyedihkan. Jadi tahu menghargainya sendiri. Itu kok mana saya orang nggak punya harga diri, nggak bisa menghargai diri, jadi pengennya disumbang aja, jadi kemana-mana kelihatan kenas. Nah, kita jangan begitu ya. Kemudian yang berikutnya watan zimun nasilahu. Orang akan menghargai kalau dia begitu, orang lain akan menghargai. Orang pun punya duit ya kelihatan jaga lah gitu, nggak kenes gitu, orang akan menghargai. Wa ihsanullahi ilaihi. Allah juga akan baik kalau orang nggak mau kelihatan ngenes. Orang kalau kelihatan ngenes dulu kan seperti orang nggak bersyukur kan. Udah punya ini, udah punya itu, tapi masih kelihatan ngenes saja. Dia dikasih sumbangan sama temennya. Nah, ya itu nggak baik. Kemudian berikutnya, qala Allah Ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah imra'an arafa qadra nafsi. Orang nanti kalau dia beta udah jangan ngobrol sama bet. Udah. Orang kalau tahu menghargai dirinya, nanti Allah juga akan sayang. Itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, ini yang maha penting, Ini biasanya kalian ya, kita maksudnya. Berikutnya al-hikdu. Al-hikdu itu ngedumel dalam hati, tapi yang jelek-jelek. Kita lihat apa itu. Gua utawi al-hikdu iku itmarusui. Jadi sebenarnya dia itu apa, dongkol sama orang lah, jengkel, tapi nggak diperlihatkan, dipendem. Tapi sebenarnya gergetan tapi dalam hati. Kemudian berikutnya lagi wal khirsu alal idai, kebergetan pengen nyakitin misalnya, pengen begitu tuh. Wah iya gitu, tapi dalam hati disembunyiin, padahal dia jahat sebenarnya. Jadi dalam hati, dan rasanya itu apa sih? Bergetar pengen nyakitin lah, kalau bisa ketok aja. Itu. Berikutnya wasababuhu iku al-ghadab. Kenapa orang bisa begitu itu kenapa? Karena dia marah. Orang marah itu akal sehatnya tidak berfungsi. Ini maksudnya terhadap orang yang nggak kenapa-kenapa, dia jokol aja. Misalnya kayak gini, Atung beli motor baru, padahal Atung ya nggak kenapa-kenapa, karena motor baru mondar-mandir kan, mandar saya seneng ya. Kita kayaknya jengkel gitu, cemburu. Iya kayak gitu. Awas untung kayak gitu. Jadi dongkol aja dalam hati. Ntar boleh ya gitu. Begitu. Itu karena marah sebabnya. Jadi karena jengkel, orang jadi punya sifat kayak gitu. Jadi ngedumel lah. Jadi berudelin orang aja. Terus pengennya itu kayak gitu. Ya, jadi kok baik kayak gitu dalam hatinya. Nah, sebabnya satu-satunya adalah karena dia marah. Orang marah itu apa tadi? Akal sehatnya tidak berfungsi. Kemudian
yatba'uhu sama nufisolin muharramatin. Nah orang kalau udah marah itu penuh kebencian kan, itu nanti akan ikuti sifat berikutnya 8. Yang 8-8-nya itu sebenarnya tidak boleh, dilarang. Makanya kalian kalau marah diem, karena orang begitu marah nanti sifat 8 ini ngikut di belakangnya. Apa itu? Wahya asadul mahkumi ilaihi. Derengki itu apa? Hasud itu kalau dia dapat apa aja jengkel aja gitu. Jadi misalnya tadi atau motor baru jadi pengen apa sih, pengen mau jelek aja gitu. Hasud ya, hasud itu tadi. Jadi orang dapat apa dia jengkel aja gitu, padahal orangnya kenapa. Nah, syirik begitu. Kemudian wasama tatu fi musibati. Dan misalnya orang yang didengken ini, yang dikedumelin tadi dapat musibah, senang dia. Mampus lu, gitu. Motor lah gitu bahasa ininya begitu. Nah itu baik apa enggak? Nggak baik, masa temennya sendiri gara-gara marah temennya dapat musibah seneng, rasain kayak gitu. Nah itu nggak boleh sesama temen itu gara-gara marah tadi. Nah sekarang harus sembuh. Apa tadi? Dapat musibah seneng, ayo lo rasain gitu. Nah kemudian wahajruhu wa etadadau, dijemin bodo amat, dijemin dah, dicuekin gitu, nyuekin. Diemin ini maksudnya nyuekin aja. Jadi atomnya udah baik-baikin, cuek aja. Nah, nggak boleh itu ya. Kemudian yang berikutnya wal ikradu anhu istisghoron lahu. Mingo itu maksudnya berusaha menghindar, tapi maksudnya menghina. Misalnya gini, tadi atom lagi ya, atom udah baik-baikin, dia ngindar aja, tapi ngindarnya itu karena menghina atom. Lu siapa lu? Sini lo, kayak gitu. Jadi merendahkan, menghindar karena merendahkan. Jadi misalnya mau nimbrung nih, jangan sini dong, jangan sini misalnya. Tapi nyanggapnya itu dia lebih rendah, nggak levelnya kalau ngobrol lah gitu kira-kira. Nah, nggak level lo, sini sana aja. Nah, boleh nggak itu? Oh ya nggak boleh. Jadi menghindar karena merendahkan, bilangnya nggak levelnya. Siapa lu bisa jangan sini. Oh nggak level kita. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya watakallumu fihi bil faksi, ngomongin yang jelek-jelek aja. Oh yang jelek ngomongin mulu. Misalnya apa ini? Kayak dia bihi wa ibsa usrihi. Oh ngomongin di belakang. Gosip itu. Ini walaupun misalnya beneran, misalnya gini, karena jengkelnya sama Atung ya misalnya. Kebetulan Atung pernah nyolong bimbingnya, nyolong mangganya. Oh lu terus ngomongin terus. Walaupun Atung misalnya bener pernah nyolong mangganya, ngomongin terus, semua orang dikasih tahu. Atung tahu, terus aja itu. Nah itu nggak boleh. Jadi menyebarkan kejahatan, kejelekan orang itu sama jahatnya. Ya, malah coba. Atau menyebarkan kejahatannya tadi ya. Jadi gara-gara nyolong pensil, udah terus ngomong terus. Wah di semua orang ketemu dibilangin, tuh Jira tahu nggak nyolong pensil. Ketemu lagi, Jira tahu nggak? Terus. Sampai orang sekampung tahu. Nggak boleh itu. Gibahin tadi nggak boleh. Nggak tadi. Kemudian yang berikutnya wa muhakatuhu istihza'an bihi. Jadi nyeritain tapi ngetawain dalam arti menghina. Jadi misalnya ya tadi tuh tolong apa? Pada ketawa. Tapi ketawanya ketawa menghina. Nggak boleh itu ya.
nggak boleh. Nanti suatu saat tahu-tahu dia nyolong juga, nah kan. Nah. Kemudian yang berikutnya wa ida'uhu bima yu'alimu badanahu. Dia berusaha menyakiti. Misalnya nih, ya tadi atau lagi belajar motor baru dilempar, jatuh kan? Jadi berusaha begitu. Jadi berusaha menyalakain mulu. Nah itu bahaya apa enggak itu? Wah ya enggak. Orang enggak kenapa. Itu gara-gara marah pertamanya, ya kan? Akal sehatnya tidak berfungsi, akhirnya berusaha menyakiti. Baik nggak kenapa-kenapa. Yang berikutnya yang lebih parah lagi, waman hakohu, haknya nggak dikasih. Misalnya mau dapat apa, nggak dikasih. Apa misalnya? Allah yang diahu dainahu, misalnya atung awas utung utang nggak dibayar itu. Padahal harusnya dibayar kan? Tapi karena jengkel, atungnya kok tambah banyak duitnya. Jengkel kan? Awas itu, utangnya nggak saya balikin ntar duit itu. Itu. Jadi saking jengkelnya, harusnya haknya nggak dikasih. Utang aja nggak mau dibayar. Lebih bahaya apa itu? Wah, utang itu paling bahaya. Nanti sampai akhirat dibawa. Sampai akhirat dibawa. Ya. Nah, sampai ada kisah kan sahabat itu ada yang meninggal punya utang. Nah, aku nggak punya lagi. Sampai kemudian ada sahabat lain mau bayar utang itu, baru mau. Wah, bahaya, ya kan? Utang itu nanti ke bawah sampai mati. Nah, repot itu. Ntar di sono gara-gara 500.000 misalnya, nyampe di sono udah mau pintu surga tuh dikadoi. Wih, Cina, tar dulu, Cil. Utang lu dulu belum kebayar, nggak jadi masuk surganya kan? Gara-gara utangnya belum wah, di sana udah dikasih duit, udah nggak ada gunanya kan? Amalnya diminta, lah bangkrut nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya, wami mayadulu ala damil hikdi adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang bahwa unek-unek itu nggak boleh itu? Apa dalam hati itu nggak boleh itu apa itu? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukminu laisa bihaqudin. Orang mukmin, orang beriman tidak boleh ngedumel jelek terhadap temannya, apalagi pengen mencelakai. Tapi harus tadi hati-hati. Kalau orang lagi marah, awas, hati-hati. Kalau marah keterusan nanti 8 sifat yang dilarang tadi ngikutin dari belakang. Jangan lu marah. Nah itu harus hati-hati. Sampai utang aja nggak mau bayar. Orang nggak kenapa-kenapa disakitin. Orang gara-gara nyorong pensi lalu ceritain terus. Nah itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya al-hasadu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.